Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlang Maulana Putra dari kelompok 6. Juga ada Ikhwan Laksmana Dewantara, Surya Dwi Prakuso. Saya akan mempresentasikan mendirikan dan menjalankan usaha. Yang pertama yaitu mendirikan usaha. Dalam mendirikan suatu usaha, seseorang atau golongan yang akan mendirikan usaha harus memiliki komponen penting yang harus dipenuhi, serta harus memperhatikan yaitu pertama modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Jadi modal ini sangat penting untuk kelangsungan usaha. Usaha baru yang dirintis bisa berupa usaha yang benar-benar baru dirintis atau jenis usaha hasil modifikasi dari yang sudah ada, dengan menambahkan value atau memunculkan diferensiasi baru. Misal, sudah ada toko kopi yang biasa-biasa saja, lalu dimodifikasi dengan menambahkan menu misalnya kopi cuan, atau dengan Vietnam drip, atau menu-menu lainnya. Juga bisa mendesain toko kopi tersebut menjadi toko yang lebih kekinian. Yang kedua, lingkungan usaha. Lingkungan bisnis memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan dan perkembangan bisnis yang dijalankan. Hal ini dikarenakan dalam lingkungan usaha terdapat stakeholder memiliki peranan yang berbeda dalam mendukung perkembangan sebuah bisnis. Jadi lingkungan bisnis ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan karena di dalam sebuah bisnis itu jelas membutuhkan pihak yang lain. Misalkan, saya sebagai reseller, jelas saya membutuhkan pihak lain untuk menjual produk saya. Lalu, membutuhkan kayak seperti distributor juga, lalu produsen tempat mengambil barang atau membutuhkan produsen untuk memasok barang. Nah, jadi menjualkan barang dari produsen ke pihak lain gitu. Next. Lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang memiliki kaitan langsung dengan operasional perusahaan yang terdiri dari 1 pemasok, 2 pelanggan, 3 karyawan, 4 distributor. Lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Contoh, 1 lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi misalkan, ya seperti tadi yang saya jelaskan, jelas dalam sebuah bisnis membutuhkan pihak lain untuk keberlangsungan bisnis tersebut. Lalu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini berpengaruhnya itu kayak seperti lebih ke arah strategi pemasarannya, misalkan lewat Instagram atau penjualan lewat internet, web, dan sebagainya. Ketiga, ada lingkungan sosiopolitik, dan 4, lingkungan demografi dan gaya hidup. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Surya Dwi Prakoso. Silakan Mas Surya. Ya, terima kasih. Materi berikutnya saya akan melanjutkan, yaitu mengenai tentang hak paten, hak merek dagang, dan hak cipta. Di sini berfungsi agar semua hal yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diakui, serta untuk menjaga kredibilitas perusahaan diperlukan perolehan ketiga hak tersebut. Berikut uraiannya. Yang pertama, hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi. Seorang investor memiliki hak untuk menghasilkan dan menjual produk dengan jangka waktu tertentu. Suatu perusahaan dapat membeli hak paten dari perusahaan lainnya atau dapat memperoleh hak paten yang dikembangkan oleh bagian riset dan pengembangannya. Hal ini dapat berguna untuk meningkatkan kegiatan produksi serta meningkatkan pemasaran produk. Hak paten di sini diatur pemerintah
lebih tepatnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk penemuan sederhana hak paten hanya dapat digunakan selama 10 tahun. Kemudian untuk penemuan yang bersifat canggih, hak paten dapat digunakan selama 20 tahun. Kemudian berikutnya yang kedua, merek dagang. Merek dagang pada umumnya berbentuk simbol, nama, logo, slogan, atau tempat dagang yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan keorisinilan atau keaslian dari produknya. Perusahaan dapat melindungi merek dagangnya agar tidak digunakan perusahaan lain dengan mendaftarkan merek dagang tersebut. Untuk masa penggunaannya di sini selama 10 tahun, dan untuk proses memperpanjangnya dapat dilakukan kembali sesuai tiap periodenya per 10 tahun. Next, Mas. Ya, yang ketiga berikutnya hak cipta. Menurut pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta diterbitkan oleh pemerintah dan diperpanjang sampai 50 tahun setelah kematian pengarangnya. Hal ini ditegaskan pada Hukum Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Next, Mas. Ya, yang berikutnya, materi berikutnya membahas tentang membeli perusahaan yang sudah ada. Di sini membeli perusahaan yang sudah ada merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memulai atau memasuki dunia usaha. Seperti yang dijelaskan rekan saya, Saudara Elang tadi di awal, terdapat cara untuk memulai usaha. Membeli perusahaan yang sudah ada memiliki beberapa keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan oleh seorang wirausaha sebelum mengambil keputusan sebagai berikut keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan. Perusahaan yang sudah ada memiliki lokasi yang tepat. Di sini karena lokasi perusahaan yang tepat akan memudahkan beberapa keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, mempermudah saluran pendistribusian bahan baku, dan yang kedua, memudahkan pendistribusian produk kepada konsumen. Keuntungan yang kedua, karyawan dan pemasok sudah ada. Dalam hal ini mampu mengurangi biaya pelatihan SDM seperti masa pembiayaan training dan sebagainya, maupun biaya operasional dalam mencari pemasok yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Karena sudah mendapatkan sebagian karyawan yang berpengalaman dari pemilik perusahaan sebelumnya, akan memudahkan kita dalam memproduksi produk dari perusahaan tersebut. Yang keuntungan yang ketiga, peralatan produksi telah terpasang dan kapasitas produksi sudah diketahui. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi karena untuk membeli dan memasang peralatan produksi yang baru membutuhkan biaya yang cukup besar, serta mengurangi waktu, sehingga untuk mencari kapasitas produksi sesuai dengan peralatan itu cukup sulit, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian keuntungan yang keempat, pemilik baru dapat langsung menjalankan perusahaan. Dalam hal ini, pemilik perusahaan yang baru dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan untuk merencanakan dan meluncurkan perusahaan baru. Pemilik baru dapat langsung menjalankan perusahaan dengan menggunakan sistem manajemen yang sudah ada untuk sementara waktu. Dan untuk berjalannya waktu berikutnya, mungkin pemilik perusahaan yang baru dapat seperti menganalisis apa yang kurang dan apa yang lebih, sehingga tercipta sesuai manajemen yang diinginkan oleh pemilik perusahaan baru. Kemudian keuntungan yang kelima, pemilik perusahaan baru dapat memanfaatkan pengalaman dari pemilik perusahaan sebelumnya. Di sini pemilik perusahaan baru dapat memanfaatkan pengalaman dari dampak keputusan-keputusan besar yang telah diambil oleh pemilik perusahaan sebelumnya terhadap biaya dan pendapatan. Hal ini mengurangi resiko dalam
usaha untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang akan diluncurkan oleh pemilik perusahaan yang baru. Next, Mas. Ya, yang selanjutnya membahas tentang kerugian. Yang pertama, kerugian pemilik lama mungkin telah menciptakan citra buruk. Di sini, citra buruk perusahaan yang diciptakan oleh pemilik lama merupakan tantangan besar dan sulit bagi pemilik perusahaan yang baru untuk memperbaiki dan membangun citra perusahaan yang baik di mata pelanggannya. Kemudian, kerugian yang kedua, lokasi perusahaan mungkin tidak produktif lagi. Hal ini mempengaruhi masa depan perusahaan tersebut ke jangka panjangnya. Lokasi perusahaan yang tidak produktif lagi biasanya karena terjadinya beberapa perubahan yang perubahan tersebut kecenderungan pasar dan kependudukannya. Kemudian kerugian yang ketiga, peralatan sudah tidak produktif atau sudah tidak efisien lagi. Yang dimaksud peralatan tidak produktif di sini peralatan dan fasilitas yang sudah ada mengalami beberapa kerusakan. Kerusakan ini dapat disebabkan karena masa pemakaian serta menurunnya kapasitas produksi, sehingga menyebabkan menurunnya kapasitas produksi seperti itu. Hal ini harus menjadi pertimbangan karena untuk memperbarui peralatan dan fasilitas memerlukan biaya yang cukup besar, seperti yang saya katakan tadi, untuk membeli peralatan baru itu besar, sama saja kita seperti membangun perusahaan dari nol seperti itu. Kemudian kerugian yang keempat, perubahan dan inovasi sulit untuk diterapkan bagi pemilik perusahaan yang baru. Di sini dapat disebabkan dengan metode, kebijakan, dan prosedur yang telah diterapkan oleh pemilik perusahaan lama mungkin telah mengakar dan menjadi kebudayaan bagi sebagian karyawannya. Sehingga pemilik perusahaan yang baru akan sulit untuk melakukan perubahan-perubahan inovasi yang notabene sebagian besar menuntut semua karyawannya mengikuti kebiasaan baru. Kemudian berikutnya, kerugian yang kelima, persediaan mungkin sudah ketinggalan atau sudah kadaluarsa. Persediaan yang ada di perusahaan mungkin sudah tidak layak atau kadaluarsa karena terlalu lama tidak digunakan. Hal ini membuat pemilik perusahaan yang baru harus melakukan pembelian persediaan yang baru. Di sini kerugiannya sebenarnya tidak bersifat kerugian materi yang besar, karena setiap produksi kan memerlukan bahan produksi, sehingga kerugian di sini bersifat munculnya kebutuhan biaya di luar perhitungan awal saat pembelian perusahaan yang lama, seperti itu. Ya, materi selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya, Ikhwan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membeli perusahaan. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam membeli suatu perusahaan. Yang pertama yaitu analisis keahlian, kemampuan, dan minat untuk menentukan jenis perusahaan yang akan dibeli. Lalu menyiapkan daftar calon yang potensial. Yang ketiga yaitu menyelidiki calon-calon tersebut dan mengevaluasi yang terbaik. Yang keempat yaitu telaah pilihan-pilihan keuangan. Yang kelima yaitu pastikan peralihan yang lancar. Next, Mas Elang. Selanjutnya yaitu analisis keahlian dan kemampuan dan minat. Analisis keahlian, kemampuan, dan minat ini yang yaitu semakin seorang wirausahawan mengenal diri mereka sendiri, maka semakin besar kemungkinan wirausahawan tersebut mendapatkan dan mengelola perusahaan yang sukses. Demikian juga setelah membeli perusahaan, bahwa analisis keahlian dan kemampuan dan minat ini juga diperlukan oleh seorang wirausahawan setelah membeli suatu perusahaan. Dengan menganalisis keahlian, kemampuan, dan minat ini, para wirausahawan dapat mampu mengelola perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sukses.
Next. Yang kedua yaitu siapkan daftar calon yang potensial. Tidak membatasi hanya pada perusahaan yang diiklankan, menjadi salah satu cara yang tepat untuk memilih perusahaan-perusahaan yang lebih bermutu. Di mana saat membeli perusahaan itu biasanya setiap wirausahawan membeli melalui broker. Nah, di mana banyak perusahaan yang dijual itu diiklankan gitu. Nah, seharusnya para wirausahawan yang ingin membeli sebuah perusahaan harus melihat lagi di mana perusahaan yang tidak diiklankan gitu. Di mana perusahaan yang tidak diiklankan itu biasanya lebih bermutu daripada perusahaan yang telah diiklankan. Selanjutnya, Mas Lang. Yang selanjutnya yaitu menyelidiki dan mengevaluasi calon perusahaan dan menentukan yang terbaik. Menemukan perusahaan yang tepat memerlukan kesabaran dan memerlukan waktu yang lama. Biasanya untuk menyelidiki dan mengevaluasi perusahaan yang akan dibeli itu membutuhkan waktu yang lama. Biasanya 2-3 tahun itu minimal untuk menyelidiki dan mengevaluasi dari perusahaan yang ingin dibeli. Nah, untuk membeli perusahaan jangan tergesa-gesa dalam memilih atau tergiur dalam suatu nominal yang bisa dikatakan tidak masuk akal untuk suatu perusahaan. Itu. Selanjutnya, Mas Lang. Yang selanjutnya yaitu menelaah pilihan-pilihan keuangan. Pembiayaan terhadap pembelian perusahaan yang sudah ada biasanya lebih mudah daripada pembiayaan pada perusahaan baru. Nah, pada kali ini kita harus menelaah apa pilihan-pilihan keuangan pada perusahaan tersebut bagaimana, apakah keuangannya sehat atau keuangannya defisit, atau bagaimana kita harus lebih menelaah lagi keuangan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pastikan peralihan terjadi dengan lancar. Nah, menciptakan masa peralihan yang lancar, sebaik apapun perencanaannya, pasti akan ada masalah-masalah yang akan dihadapi. Nah, tentunya dengan pemilik perusahaan yang baru, pasti karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut juga akan mengkondisikan pada aturan-aturan dari perusahaan yang baru. Nah, di sini biasanya pada masa peralihan ini banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan karyawan karena kebiasaan pada perusahaan yang baru itu masih terbawa gitu. Nah, untuk wirausahawan itu harus merencanakan dan memastikan masalah-masalah tersebut itu tidak akan terjadi begitu. Nah, apabila masalah-masalah itu terjadi, pastinya harus mempunyai opsi yang sudah direncanakan begitu. Next. Selanjutnya yaitu 15 langkah untuk membeli perusahaan yang tepat. Yang pertama yaitu memastikan bahwa perusahaan tidak perlu memulai dari awal. Seperti yang Mas Elang katakan tadi pada awal, di mana untuk membeli perusahaan itu jangan sampai memulai dari awal. Begitu
memulai dari awal, itu berarti kita seperti yang Mas Elang katakan tadi, itu kita membuat baru, bukan membeli gitu. Nah, dengan keputusan yang sudah membeli perusahaan, maka harus dipastikan bahwa perusahaan tersebut tidak memulai dari awal. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, menentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan dirasa mampu untuk menjalankannya. Nah, ini berhubungan dengan keinginan dari calon pembeli perusahaan yang akan membeli perusahaan. Mereka harus mengetahui mereka itu expert atau ahli pada bidang apa. Setelah mereka mengetahui mereka ahli dalam bidang apa, mereka juga harus memilih perusahaan yang pada bidang tersebut begitu. Jangan menyelenteng begitu. Kalau berbeda jalur nanti dikhawatirkan perusahaan yang barusan dibeli malah tidak mendapat profit, malah anjlok pemasukannya begitu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu pertimbangkan gaya hidup yang diinginkan. Untuk poin yang ketiga ini, mempertimbangkan gaya hidup, seorang wirausahawan harus melihat atau merasakan bahwa gaya hidup yang mereka lakukan itu bagaimana, sehingga tidak mengganggu aktivitas perusahaan yang baru saja mereka beli, yang wirausahawan tersebut beli. Yang selanjutnya yaitu keempat, mempertimbangkan lokasi yang diinginkan. Nah, seperti halnya lokasi ini kan tentu hal yang sangat krusial, sangat penting untuk suatu perusahaan menjalankan bisnis mereka gitu. Nah, setelah mendapatkan lokasi yang diinginkan, juga harus meng-cross-check apakah harga serta perusahaan dengan lokasi yang di situ itu cocok atau tidak begitu maksudnya. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu mempertimbangkan kembali gaya hidup yang diinginkan. Kenapa mempertimbangkan gaya hidup itu dilakukan untuk kedua kalinya? Karena setelah membeli perusahaan, seorang wirausahawan itu juga menjadi pemilik atau menentukan arah dari perusahaan tersebut. Apabila seorang wirausahawan tersebut memiliki gaya hidup yang tidak sesuai atau yang glamor atau yang bagaimana, yang intinya adalah negatif, itu juga akan mempengaruhi dari perusahaan yang baru saja dibeli tersebut. Maka mempertimbangkan gaya hidup adalah suatu hal yang penting untuk menentukan arah dari perusahaan yang telah dibeli. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, menjalin hubungan baik dengan pihak pemberi pinjaman sejak awal. Nah, apabila seorang wirausahawan itu membeli perusahaan, pastinya kalau mereka memiliki kekurangan modal atau bagaimana, kan mereka juga meminta pinjaman. Biasanya kalau wirausahawan kan juga meminta pinjaman di bank untuk membeli suatu perusahaan ini dan ini. Nah, tetapi pada satu saat tertentu, apabila perusahaan yang ingin dibelinya itu perusahaan kecil, biasanya pihak bank itu tidak akan memberikan pinjaman terhadap
wirausahawan tersebut. Lalu bagaimana alternatifnya? Menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak pemberi pinjaman, contohnya teman atau bagaimana itu yang sekiranya bisa memberi pinjaman dana untuk membeli perusahaan tersebut. Dan itu harus dijalin hubungan sebaik mungkin agar tidak terjadi miscommunication atau bagaimana. Yang selanjutnya, Mas, next. Yang selanjutnya yaitu ke-7, siapkan langkah-langkah untuk membentuk personal branding. Nah, langkah-langkah apa saja yang menurut wirausahawan ini menjadikan perusahaan yang barusan dibeli ini akan memiliki personal branding sendiri begitu. Hal ini sangat penting karena untuk mengenalkan perusahaan yang baru saja dibeli juga tentunya memiliki tantangan tersendiri. Tetapi berbeda apabila seorang wirausahawan membeli perusahaan besar begitu, yang intinya sudah memiliki nama lah di masyarakat begitu. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, pastikan mendapat perusahaan yang tepat. Nah, ini yang ke-8 ini mendapatkan perusahaan tepat seperti yang saya katakan tadi, bahwa seorang wirausahawan yang ingin membeli suatu perusahaan harus mengenali diri mereka sendiri, di mana apa bidang yang mereka expert dalam bidang itu. Maksudnya bidang apa yang mereka itu merasa lebih baik di bidang itu. Nah, itu juga akan membuat jalan lebih mulus untuk kedepannya untuk perusahaan yang baru ini. Selanjutnya yaitu 9, pilih penjual yang benar. Nah, di sini kan biasanya untuk perusahaan jual beli perusahaan itu menggunakan broker. Dengan menggunakan broker ini pastinya seorang wirausahawan harus mengerti tentang broker tersebut. Apakah broker tersebut sudah diberi tips atau bagaimana dari perusahaan sehingga membuat seakan-akan perusahaan tersebut menjadi baik dan atau bagaimana. Tentunya seorang wirausahawan harus mengerti hal-hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu lakukan penelitian sebelum setuju dengan harga yang ditawarkan. Nah, melakukan penelitian ini bisa dilakukan berbagai cara, yaitu baik berkunjung ataupun menyewa akuntan atau menyewa karyawan untuk melihat perusahaan tersebut, menyewa profesional dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu pastikan surat kesepakatan tertulis secara rinci. Di sini seorang wirausahawan harus melihat atau memastikan surat perjanjian pada jual beli tersebut tidak ada unsur-unsur yang unsur-unsur yang menjebak gitu, seperti ternyata hanya menyewa perusahaan dan lain sebagainya. Seorang wirausahawan harus lebih teliti dalam menandatangani atau menyepakati kesepakatan yang dibuat. Selanjutnya yaitu 12, jangan percaya dengan segala sesuatu yang didengar dan dilihat. Nah, karena bisa saja perusahaan tersebut pada saat Anda seorang wirausahawan itu
datang berkunjung, mereka bisa menyuruh anak buah mereka untuk merapikan perusahaan atau berakting dan lain sebagainya, maka lebih baik jangan mempercayai dengan sesuatu yang didengar ataupun dilihat. Ya, yang selanjutnya yaitu bersikap skeptis. Nah, bersikap skeptis ini penting karena dengan bersikap skeptis ini seorang wirausahawan akan dipandang oleh pemilik perusahaan sebelumnya itu pasti berpikir apakah perusahaan ini mau dibeli atau enggak atau bagaimana. Itu kan pasti dengan sikap skeptis itu seorang pemilik perusahaan sebelumnya akan merasa lebih was-was gitu dan tidak sembarangan dalam memberikan informasi. Yang selanjutnya yaitu jangan lupa menilai karyawan. Nah, menilai karyawan ini penting karena jalannya perusahaan itu tergantung dengan karyawan pada perusahaan tersebut. Di mana apabila seorang karyawan pada perusahaan tersebut itu malas atau bagaimana, teledor dan lain-lain, itu juga akan mengganggu perusahaan yang akan dibeli. Selanjutnya yaitu memastikan harga akhir mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Untuk memastikan harga akhir ini pastinya seorang wirausahawan juga butuh seorang yang profesional dalam bidangnya untuk menilai bagaimana perusahaan yang akan dibeli ini cocok atau tidak dengan estimasi harga dan harga yang pada kenyataannya. Baik, hanya itu. Oke. Saya kembalikan ke Mas Elang. Terima kasih Mas Iwan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.